Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari 1 Korintus 4 ayat 1-5 dengan tema Jangan menghakimi. Sahabatku, surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus adalah kota di Yunani yang terkenal dengan kekayaan dan kemewahan, tetapi dikenal juga dengan kebejatan moral dan kekacauan agama. Paulus menulis surat ini untuk menegur dan memperbaiki keadaan jemaat di Korintus yang terpecah belah dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu. Dalam surat ini, Paulus mengajarkan tentang persatuan dalam gereja, pentingnya mengambil sakramen secara layak, sifat dari karunia-karunia rohani. Sahabatku, inti dari kitab 1 Korintus 4 adalah tentang kesetiaan seorang pemimpin gereja dan perlunya jangan menghakimi dengan cepat. Paulus juga menekankan bahwa hanya Allah yang berhak menghakimi hati seseorang, bukan manusia. Kitab ini mengajarkan pesan tentang ketaatan, kerendahan hati, dan kebijaksanaan dalam pelayanan Kristen. Ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Tafsiran. Dalam ayat ini, Paulus mengingatkan kita untuk melihat dirinya dan rekan-rekan pengkhotbah sebagai hamba Kristus yang bertugas mengelola rahasia-rahasia Allah. Pesan utamanya adalah agar kita melihat pemimpin rohani sebagai pelayan Allah yang melayani dengan kesetiaan kepada Kristus, bukan sebagai objek penghakiman. Ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tafsiran. Paulus menekankan pentingnya kesetiaan dalam pelayanan sebagai pengurus rahasia Allah. Kualitas yang terutama adalah kesetiaan kepada Kristus dan firman-Nya. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi berdasarkan penampilan atau hal-hal duniawi, tetapi untuk menilai kesetiaan seseorang terhadap Tuhan. Ayat 3. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Tafsiran. Paulus menunjukkan sikapnya yang tidak peduli terhadap penghakiman manusia. Dia tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh pandangan orang terhadapnya. Ini adalah pengingat bahwa kita juga seharusnya tidak menghakimi sesama, karena penghakiman sejati hanya Allah yang berhak melakukannya. Ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Tafsiran. Paulus mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana Allah akan menghukumnya pada akhirnya. Ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang berhak menghakimi akhirat kita. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak bersikap sombong atau merendahkan orang lain. Ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tafsiran. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Tuhan yang memiliki hak untuk menghakimi akhirat kita. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan tentang keselamatan seseorang. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk tidak menghakimi sesama manusia dan meninggalkan penghakiman akhirat kepada Allah. Salam sejahtera dalam Kristus, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini, kita akan membahas suatu topik yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu jangan menghakimi. Terlalu sering, kita cenderung menghakimi orang lain tanpa memahami sepenuhnya situasi mereka. Namun, Alkitab mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan kepada Kristus dan menghindari penghakiman yang tidak sesuai dengan kasih Tuhan. Mari kita menjelajahi firman Tuhan bersama-sama agar kita dapat hidup dengan lebih bijak dan penuh kasih. Pertama, penghakiman yang tidak sesuai. Terlalu sering, kita cepat menghakimi orang lain berdasarkan penampilan atau tindakan mereka. Namun, kita tidak tahu sepenuhnya apa yang mereka alami atau alasan di balik perbuatan mereka. Kedua, kesetiaan kepada Kristus. Sebagai pengikut Kristus, tugas kita adalah setia kepada Dia, bukan menghakimi. Ini artinya,
kita tidak boleh bersikap sombong atau merendahkan orang lain. Ketiga, kesadaran akan keterbatasan manusia. Paulus sendiri mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana Allah akan menghukumnya pada akhirnya. Ini mengingatkan kita bahwa kita semua memiliki keterbatasan dalam menghakimi dan hanya Allah yang berhak melakukan itu. Lalu, kenapa kita tidak bisa menghakimi? Pertama, hanya Allah yang berhak menghakimi. Firman Alkitab jelas menyatakan bahwa hanya Allah yang memiliki hak untuk menghakimi akhirat kita. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan tentang keselamatan seseorang. Kedua, tanggung jawab kita. Sebagai manusia, tanggung jawab kita adalah hidup dalam kasih dan kebenaran, mengasihi sesama tanpa menghakimi, dan meninggalkan penghakiman akhirat kepada Allah. Ketiga, kasih dan pengampunan. Allah adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Kita dapat belajar darinya tentang bagaimana memperlakukan sesama dengan cinta dan kasih yang tulus, tanpa menghakimi. Kesimpulan, saudara-saudara, penting bagi kita untuk menghindari penghakiman yang tidak sesuai dengan kasih Tuhan. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa hanya Allah yang berhak menghakimi akhirat. Sebagai gantinya, marilah kita hidup dengan kesetiaan kepada Kristus, berusaha memahami dan mencintai sesama, dan mengampuni seperti Allah mengampuni kita. Sahabatku, ketika kita menjalani kehidupan dengan sikap rendah hati dan penuh kasih, kita akan menjadi saksi yang lebih efektif bagi dunia tentang cinta dan kebenaran Kristus. Mari kita berdoa agar Roh Kudus membimbing kita dalam menghindari penghakiman yang tidak sesuai dan menjalani hidup yang mencerminkan kasih dan kasih karunia Allah kepada kita. Sebelum kita menutup khotbah kita hari ini, marilah kita merenungkan pesan penting dari firman Tuhan tentang menghindari penghakiman dan menyadari hak Tuhan dalam menghakimi. Semoga kita semua telah mendengarkan dengan hati yang terbuka dan siap untuk mengubah hidup kita sesuai dengan ajarannya. Ingatlah selalu bahwa sebagai orang percaya, panggilan kita adalah untuk menjadi saksi cinta dan kasih karunia Kristus. Marilah kita menjalani hidup yang penuh kasih, peduli, dan rendah hati terhadap sesama, tanpa menghakimi. Kita tidak tahu perjuangan dan beban yang orang lain bawa dalam hidup mereka. Ketika kita mempraktikkan kesetiaan kepada Kristus dan meninggalkan penghakiman kepada Allah, kita akan menjadi terang yang bersinar di dunia yang gelap. Mari kita berdoa agar kasih Tuhan senantiasa memandu tindakan dan kata-kata kita. Saudara-saudara, semoga kita dapat membawa perubahan positif dalam hidup kita dan dalam dunia di sekitar kita. Marilah kita tinggalkan penghakiman dan memeluk kasih yang Allah tawarkan kepada kita semua. Terima kasih, dan semoga Tuhan memberkati kita dalam perjalanan iman kita. Amin.